Halo sahabat sehat, saya Nurse Ayub. Hari ini kita akan ngomongin tentang tidak adanya nomor antrian dalam sebuah pelayanan emergensi. Perlu diketahui dalam sebuah pelayanan kegawat daruratan yang ada di rumah sakit maupun ada di puskesmas itu tidak akan pernah menerapkan nomor antrian atau orang yang datang duluan itu yang dilayani. Saya punya pengalaman, ada pasien datang dengan luka lecet, dia habis jatuh dari motor, dia yang duluan datang. Kemudian gak lama setelah dia datang itu ada pasien datang dengan nyeri dada, tembus ke belakang dan sesak napas. Kami langsung respon untuk menolong pasien yang kedua. Nah, pasien yang pertama yang terjatuh dari motor dan lecet ini, dia mengeluh, kenapa saya nggak dilayani dulu, saya yang duluan datang. Nah, ternyata banyak masyarakat yang belum paham bahwa pelayanan kegawat daruratan di dalam sebuah rumah sakit maupun di puskesmas itu tidak pernah menerapkan nomor antrian kepada setiap pengunjung atau pasien yang datang. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang pernah ke rumah sakit pernah melihat gambar yang seperti ini. Di lantai rumah sakit ada sebuah garis warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna hitam. Nah, apa sih maksudnya garis-garis itu? Mari kita bahas sama-sama. Pelayanan di instalasi gawat darurat itu didasarkan melalui sebuah sistem yang namanya triase. Triase ini adalah sebuah sistem yang dipakai untuk menentukan pasien mana yang harus segera ditolong dalam sebuah pelayanan kegawat daruratan. Nah, kalau dilihat itu ada garis merah, ada garis kuning, ada garis hijau, dan ada garis hitam. Apa sih maksudnya? Jadi seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Pertama, kita masuk ke dalam warna merah dulu. Jadi maksudnya dari warna merah ini adalah pasien yang memerlukan pertolongan segera dan harus segera ditindaki. Jika tidak akan mengancam nyawa. Respon time-nya itu di 0 sampai 5 menit. Jadi kalau tidak tertolong, kalau tidak segera ditolong, maka pasiennya akan segera meninggal. Contohnya yang tadi seperti pernah saya katakan, orang yang serangan jantung, orang yang cedera kepala berat, itu kalau datang, walaupun dia datang paling akhir, misalnya ada orang duluan datang dengan keluhan batuk pilek, tapi tiba-tiba langsung ada pasien cedera kepala berat atau pasien datang dengan serangan jantung ngeluh nyeri dada, pasti yang diutamakan untuk ditolong adalah mereka, karena mereka ini masuk kategori prioritas utama, warna merah, garis merah. Prioritas kedua warna kuning. Nah, warna kuning ini adalah prioritas kedua, pasien yang memerlukan tindakan segera, hanya saja dia tidak dalam kondisi kritis atau bisa dibilang stabil. Contohnya dia kecelakaan, cedera kepala ringan, dia masih pakai helm, ada beberapa luka di kakinya, dia datang, kemudian tiba-tiba ada lagi orang datang dengan kecelakaan juga, tapi perdarahannya banyak. Maka teman-teman di unit gawat darurat itu pasti akan segera menolong yang perdarahannya banyak ini. Tapi bukan berarti yang cedera kepala ringan tidak ditolong, pasti ditolong. Hanya saja prioritas utama adalah yang mengancam nyawa. Warna yang ketiga adalah warna hijau. Nah, warna hijau ini adalah prioritas ketiga. Biasanya pasien yang memang memerlukan perawatan di rumah sakit. Hanya saja dia stabil, masih bisa ditunda sampai 30 menit. Misalnya kalau dalam keadaan yang darurat sekali, ada pasien yang datang dengan mengancam nyawa, pasti teman-teman akan menangani yang mengancam nyawa ini dulu. Setelah tertangani yang mengancam nyawa, baru ditolong pasien yang masuk dalam kategori warna hijau ini. Contohnya seperti luka bakar ringan, atau enggak seperti sesak napas tapi tidak berat. Begitu dia datang, dia sesak napas, kita kasih oksigen, terus dia merasa oh sudah agak enakan, tiba-tiba ada pasien serangan jantung datang, maka teman-teman pasti akan langsung menangani yang serangan jantung dulu. Kemudian yang terakhir adalah warna hitam. Nah, warna hitam ini adalah kondisi pasien yang sangat kritis tapi tidak bisa tertolong, atau misalnya pasien datang dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Jadi ini akan masuk ke dalam kategori warna hitam. Nah, fungsi garis-garis yang ada di gambar ini adalah itu mengarahkan kemana pasien harus diletakkan, di bed mana gitu ya. Jadi kalau di tempat saya bekerja itu ada namanya bed 1. Bed 1 itu untuk pasien dengan prioritas utama yang warna merah tadi. Nah, selanjutnya bed 2 itu pasien yang masuk dalam prioritas kedua atau yang warna kuning tadi. Nah, itu sebenarnya garis-garis yang ada di lantai itu mengarahkan kemana pasien harus diletakkan, seperti itu. Jadi untuk pengetahuan untuk semua Bapak Ibu, teman-teman masyarakat luas, bahwa sekali lagi ditekankan dalam pelayanan instalasi gawat darurat, dalam pelayanan kegawat daruratan yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit, pasti tidak pernah menerapkan sistem nomor antrian, tapi menerapkan kegawat daruratan.
Jadi kalau ada Bapak Ibu, teman-teman semua yang datang ke unit gawat darurat, mohon dimaklumi, yang dilayani adalah yang memerlukan prioritas kegawat daruratan, bukan siapa yang duluan datang. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Saya berharap informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, serta share video ini agar bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, saya Nurse Ayub. God bless you non-stop.